dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah dari Rasulullah SAW. Selanjutnya pada pagi hari ini saya mengucapkan terima kasih pada jamaah semuanya yang telah hadir di Mushola Ar-Rahmah. Pagi ini insyaallah untuk pengajian pagi ini akan diisi oleh Bapak Ustaz Ahmad yang membawakan yaitu Sirah Nabawiyah bab provokasi dan distrik di Madinah. Mudah-mudahan kita bisa menyimak dan menimba ilmunya. Dan sebelumnya mari kita sama-sama buka taklim pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Bapak Ustaz Ahmad, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Yang saya hormati seluruh jamaah taklim subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan nikmatnya kepada kita. Sholawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, qudwah dan uswah kita, Nabi besar, Nabi agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pada pagi hari ini kita bahas sirahnya, kehidupannya. Semoga dengan pemahaman kita, dengan kesungguhan kita, dengan kemauan kita belajar sirah, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anta ma'a man ahbabta." Jadi nanti ketika di hari akhir itu Rasulullah bersabda tentang itu, anta ma'a man ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Jika kita mengaku cinta kepada Rasulullah dengan belajar sirah ini, mudah-mudahan doa kita Pak nanti di yaumil akhir dibersamakan dengan Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Kalau Bapak senangnya artis-artis Korea, ya berarti nanti Bapak disatukan dengan artis-artis Korea. Tapi kalau Bapak kayaknya enggak sih, karena yang artis Korea itu yang anak-anak muda ya Pak. Pak Warso senang artis-artis Korea? Nggak kenal yang mana. Ya, tema kita pada pagi hari ini adalah provokasi dan intrik-intrik yang ada di Madinah. Seperti kita ketahui, bulan lalu sudah saya sampaikan bahwa ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, di Madinah ada 3 kelompok masyarakat. Yang pertama adalah internal kaum muslimin, ini terbagi menjadi 2.
yaitu kaum muslimin muhajirin atau pendatang dan muslimin ansor atau pribumi. Yang berikutnya adalah golongan musyrik. Ini berkolaborasi nanti dengan orang-orang munafik. Orang-orang musyrik ini tokoh-tokoh di Madinah, baik itu dari suku Aus ataupun suku Khazraj, yang belum beriman kepada Islam, belum beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nanti ini bekerja sama dengan orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu orang-orang yang mereka merasa orang-orang munafik itu orang oportunis, Pak. Jadi ketika ada angin yang menyapa mereka, mereka gabung. Ketika ada kekuasaan yang menurut mereka menguntungkan, mereka gabung. Tetapi sesungguhnya mereka tidak mau bergabung. Nanti ketika sudah bergabung, mereka tidak menguatkan, tapi justru menggunting dalam lipatan. Nah, ini mereka bekerja sama dengan orang-orang musyrik. Yang ketiga adalah golongan orang-orang Yahudi. Yahudi sudah saya sampaikan, di Madinah ada 3 suku Yahudi yang besar, yaitu kaum Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Nadir, dan Yahudi Bani Quraidah. Nanti ketiga-tiganya ini diusir oleh Rasulullah karena berkhianat terhadap perjanjian. Setelah Rasulullah SAW menyolidkan atau mengkondisikan supaya internal umat Islam itu kuat, dan sudah kuat itu akhirnya dengan persaudaraan dalam ikatan keimanan. Setelah dibuat solid, maka langkah berikutnya adalah Rasulullah membuat perjanjian dengan kaum Yahudi. Karena kaum Yahudi ini jumlahnya juga banyak, Pak. Dan Yahudi itu di Madinah terkenal dengan kecerdasannya dan kekayaannya. Jadi ini kaum-kaum yang sebenarnya dibanding asli orang-orang Ansor, mereka jumlahnya kalah. Tetapi mereka menguasai ekonomi, menguasai opini, menguasai intelektualitas yang ada di kota Madinah. Jadi orang-orang Madinah itu di bawah orang-orang Yahudi. Secara ekonomi, secara intelektualitas, secara opini kalah. Jadi setelah internal umat Islam antara Muhajirin dan Ansor sudah padu, sudah kompak, maka Rasulullah kemudian mengadakan perjanjian dengan kaum Yahudi. Nanti ini dinamakan dengan Piagam Konstitusi Madinah. Jadi konstitusi itu aturan-aturan yang tertulis, ditulis dalam bentuk piagam dan ditandatangani oleh pemimpin tertinggi di Madinah saat itu, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Di antara poin-poinnya yang terpenting adalah menekankan bahwa keamanan kota Madinah itu tanggung jawab bersama. Jadi ketika Madinah itu nanti diserang dari luar, seluruh komponen yang ada di Madinah, baik itu Muslim, baik itu Yahudi, harus bekerja sama dalam mempertahankan kota Madinah. Kemudian poin yang berikutnya adalah masing-masing di antara orang Muslim dan Yahudi itu, mereka adalah satu keluarga dalam kebangsaan, dan masing-masing diperbolehkan melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran dan keyakinannya masing-masing. Yang Muslim melakukan ibadah dan makan secara Muslim, yang Yahudi juga diperbolehkan makan, minum, mencari nafkah dan beribadah secara sistem atau tata cara Yahudi. Kemudian yang berikutnya, poin yang penting berikutnya adalah tidak boleh di antara kaum Muslim dan Yahudi itu saling mengganggu dan saling berkhianat. Dan poin tertinggi dari Piagam Konstitusi Madinah ini adalah ketika ada perselisihan, ketika ada perbedaan di antara mereka, antara umat Islam dan Yahudi, maka yang diperbolehkan mengambil keputusan untuk memutuskan masalah itu hanya Allah dan Rasul. Itu beberapa poin penting dari perjanjian Rasulullah dengan orang-orang Yahudi. Tetapi seperti kita ketahui bersama, Pak, ada ayat yang berbunyi walan tardu ankal yahuda walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridho orang-orang Yahudi dan Nasrani itu terhadap kalian wahai umat Islam, hatta sehingga atau sampai tattabi'a millatahum, kalian itu mengikuti milah mereka,
mengikuti ajaran mereka, mengikuti tata cara mereka, mengikuti pola pikir mereka, mengikuti pola hidup mereka. Dan yang dulu pada masa Rasulullah seluruhnya, baik dari itu sistem ekonomi, pola pikir, sistem semuanya kehidupan itu yang awalnya didominasi oleh Yahudi dirubah semua oleh Rasulullah. Termasuk sistem ekonomi yang ada di Madinah saat itu. Sistem ekonomi yang ada di Madinah saat itu, Pak, adalah sistem ekonomi yang kita kenal saat ini dengan sistem ekonomi kapitalisme. Ekonomi kapitalisme itu adalah siapa yang memiliki modal kuat, dia yang menguasai pasar. Saat itu di Madinah seperti itu. Orang-orang Yahudi itu orang-orang kaya, mereka punya modal kuat dan akhirnya mereka menguasai pasar ekonomi dan seluruh harga-harga kondisi ekonomi itu mereka yang menentukan. Dan sekarang pun ternyata dunia ini masih mengalami hal yang seperti ini. Kapitalisme itu. Contohnya Singapura. Singapura itu kan negara kecil. Dia tidak punya sumber daya. Tetapi ternyata nilai dolar Singapura itu lebih kuat dibandingkan nilai rupiah Indonesia. Padahal Indonesia itu sumber daya alamnya melimpah. Negara yang dengan julukan Zamrud Khatulisti. Yang menentukan kondisi ekonomi dunia saat ini adalah Amerika. Padahal dia juga tidak punya sumber daya yang banyak, tetapi memiliki link-link dan bisnis-bisnis dengan sistem kapitalisme. Nah, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kondisi di Madinah seperti itu. Tetapi seperti kita ketahui, Yahudi itu hobinya berkhianat terhadap apa-apa yang diperjanjikan. Jangankan dengan umat Islam, dengan nabinya sendiri mereka pun berkhianat. Bisa kita lihat ketika Nabi Musa itu diperintahkan untuk berhijrah ke Palestina. Ketika di Palestina di sekitaran Baitul Maqdis itu masih ditempati oleh orang-orang asli Palestina, itu bangsa Kanaan yang mereka badannya besar-besar. Ketika sampai di gerbang Baitul Maqdis, ketika Nabi Musa alaihissalam itu mengajak orang-orang Yahudi itu untuk berperang di situ, apa jawaban mereka, Pak? Jawaban mereka itu, silakan Musa, engkau berperang dengan Tuhanmu, kami duduk-duduk saja di sini. Nah, ini adab terhadap Nabi aja seperti ini, apalagi terhadap umat Islam yang mereka tidak mengakui kenabian dan kerasulan Muhammad SAW. Nah, ini terjadi intrik-intrik, gejolak-gejolak itu. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha itu meriwayatkan ketika Rasulullah SAW itu pertama kali datang ke Madinah dan kemudian bermalam tidur di Madinah, beberapa hari itu beliau nggak bisa tidur dikarenakan mengkhawatirkan kondisi keamanan beliau. Karena kan Rasulullah ini bahasa kita sekarang DPO, Pak. Yang dicari targetnya Rasulullah dan itu bukan dicari hidup-hidup, harus dibunuh. Maka ketika itu Rasulullah itu sampai tidak bisa memejamkan mata karena mengkhawatirkan keselamatan dirinya dan keselamatan umat Islam. Sampai suatu ketika Rasulullah SAW kemudian ucap, seandainya ada hamba Allah yang saleh yang berhak yang berkenan mendampingi dan menjagaku malam ini. Dan ucapan seorang nabi itu mustajab. Gak lama setelah itu terdengar gemerincing senjata, dan ketika ditanya oleh Rasulullah, siapa itu di luar? Menjawab, Sa'ad bin Abi Waqqas. Aku Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi menjaga Rasulullah SAW sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya dan menjelaskan kepada Rasulullah bahwa Allah sendiri nanti yang akan menjaganya. Ini di sini ada di hadis riwayat Imam Muslim peristiwa ini. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di Madinah selain 3 kelompok itu, ada satu tokoh yang sebelum Rasulullah datang itu dia menjadi calon pemimpin Madinah. Jadi sebelum Rasulullah hadir datang ke Madinah, tokoh ini itu sudah memegang peran penting dan dia sebagai calon tunggal gubernur Madinah,
pemimpin Madinah. Sosok ini kita kenal dengan nama Abdullah bin Ubay bin Salul. Pernah dengar nama ini, Pak? Pernah dengar ya? Ini adalah tokoh munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul ini sebelum Rasulullah datang ke Madinah, beliau adalah Abdullah bin Ubay ini pemimpin Madinah. Bapak kalau ingat ketika saya menceritakan tentang misal tentang Baiatul Aqabah yang kedua, itu pemimpin rombongan haji dari Madinah adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau Bapak masih ingat. Jadi sebagai pemimpin, diangkat sebagai pemimpin. Tetapi ketika Rasulullah datang ke Madinah, ternyata yang menjadi pemimpin masyarakat Madinah adalah Rasulullah. Dan ini dalam hatinya itu ada perasaan iri, dengki dan sebagainya. Harusnya saya jadi pemimpin nih. Tapi kenapa Muhammad yang notabene adalah bukan orang Madinah, dia baru datang tetapi diangkat sebagai pemimpin. Kadang-kadang kita masih punya perasaan seperti itu nggak Pak? Sering kita Pak. Tahu saya ada orang baru yang kita nggak kenal tiba-tiba jadi pemimpin. Meskipun terkadang orang baru yang kita nggak kenal ini memang secara kompetensi, kapabilitas, kapasitas ya sanggup untuk memimpin itu. Dibanding Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasulullah jauh Pak di atasnya. Rasulullah manusia biasa, tetapi kebijaksanaannya, tetapi beliau mendapatkan wahyu, konsistensi dan kapasitas beliau jauh di atas Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul ini pada awal-awalnya tidak mau masuk Islam karena dia masih merasa pengikutnya banyak. Sampai nanti akhirnya dia berpura-pura masuk Islam. Tadi saya katakan kaum munafik ini adalah orang-orang oportunis. Ketika ada kekuasaan yang dianggap mereka bisa, mereka ikut di situ dan menguntungkan mereka ikut. Tetapi nanti ketika kekuasaan itu sirna berganti kekuasaan lain yang lain, dia ikut kekuasaan yang lain pula. Ini sebagian juga diikuti oleh politisi-politisi kita. Ya, pokoknya ketika ada yang berkuasa ikutnya ke situ. Ntar ketika kekuasaan berpindah, pindah lagi. Kan ada yang begini bahasa politik seperti ini. Dan ini adalah politik oportunis atau munafik. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul ini seperti yang saya sampaikan tadi, karena rasa iri dan dengkinya kedatangan Rasulullah SAW, ya beliau Abdullah bin Ubay tetap mengadakan perlawanan dengan opini-opini yang dia lakukan. Bahkan ketika sudah masuk Islam pun Abdullah bin Ubay ini gak pernah loh Pak manggil Rasulullah itu dengan panggilan Rasulullah, manggilnya Muhammad. Dalam salah satu riwayat pernah disebutkan ketika Rasulullah datang ke rumahnya, Abdullah bin Ubay ini berkata, "Ya Muhammad, keledaimu sungguh bau dan mengganggu penciumanku." Itu ada seorang sahabat, saya lupa namanya, kemudian langsung datang dan mencengkeram leher si Abdullah bin Ubay itu dan mengatakan, "Sungguh aroma keledai Rasulullah SAW itu lebih wangi dibandingkan ucapan dari mulutnya." Itu sampai seperti itu Pak. Nah, karena Abdullah bin Ubay bin Salul ini tidak menyukai kedatangan Rasulullah SAW, akhirnya dia berusaha untuk menggembosi, membuat intrik-intrik, memprovokasi umat Islam yang ada di Madinah saat itu. Bagaimana caranya? Dia mendapatkan kontak dengan orang-orang Quraisy dari Mekah. Dan ternyata orang-orang Quraisy, karena mereka itu kan tujuan utamanya membunuh Rasulullah. Meskipun Rasulullah hijrah, mereka tuh nggak merasa aman. Harusnya kalau secara logika kita, yang menjadi masalah saat itu kan Rasulullah mendakwahkan Islam di kota Mekah. Nah, ketika Rasulullah dan umat Islam itu sudah pindah, harusnya aman sebenarnya. Harusnya aman. Berarti kan gangguannya udah nggak ada. Tetapi orang-orang Quraisy itu tidak pragmatis seperti itu, Pak. Orang Quraisy itu juga orang cerdas-cerdas. Mereka tuh menganggap, dalam perspektif mereka berpikir kalau iya betul Muhammad dan umat Islam pindah ke Madinah, pindah ke Yathrib. Tetapi nanti ketika Muhammad ini dibiarkan di Yathrib memiliki daerah basis dakwah yang baru, kekuatannya akan semakin membesar.
Dan ketika kekuatan itu semakin besar, maka mereka nanti ketika berbisnis ke Syam dan harus melewati Yathrib, mereka kesulitan. Maka mereka berpikir, oh berarti Muhammad dan umat Islam ini meskipun pindah tetap harus dihabisi. Jadi nggak bisa dibiarkan pindah kemanapun, itu nggak bisa dibiarkan karena potensi kebenaran disampaikan oleh Rasulullah itu besar sekali, Pak. Ditekan sana sini, diintimidasi, tapi ternyata yang masuk Islam semakin hari semakin bertambah. Dan itu terjadi sampai sekarang. Kalau Bapak ingat peristiwa 9/11 itu, puncak dari stigmatisasi terorisme pada Islam itu adalah ketika diruntuhkannya gedung WTC itu kan. Tetapi ternyata yang terjadi setelah gedung WTC itu ambruk, orang bukan takut dengan Islam, tetapi justru orang itu penasaran dengan Islam. Maka semakin diintimidasi, semakin diteror, sesungguhnya justru ketertarikan manusia dengan Islam itu semakin tinggi. Dan sampai sekarang ternyata terbukti, Pak. Bapak kalau baca-baca internet itu kehidupan umat Islam di luar negeri itu ternyata populasi muslim itu semakin hari semakin meningkat. Bahkan di Rusia itu umat Islam itu udah banyak, Pak. Mereka tuh malah punya masjid agung, masjid raya di Rusia itu. Daripada pada waktu dulu ketika mereka masih dalam bentuk Uni Soviet dan mereka memakai paham komunis, kan ditekan itu umat Islam. Ketika oleh Mikhail Gorbachev itu mulai dibuka kebebasan itu dengan politik glasnost yang dulu boleh, tapi terbatas, mulai itu Pak banyak. Dan sekarang ternyata luar biasa banyaknya muslim di Rusia. Nah ini seperti itu, maka orang-orang Quraisy itu tetap menganggap umat Islam di bawah pimpinan Rasulullah SAW itu sebagai ancaman yang nyata. Maka mereka kemudian mengadakan kontak rahasia dengan pemimpin kota Madinah, kota Yathrib, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul itu. Dan mereka menjanjikan, mengatakan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul bahwa sesungguhnya kalian telah memberikan perlindungan kepada teman kami, maksudnya adalah Rasulullah SAW, dan sesungguhnya ini surat dari Quraisy ya Pak ya. Sesungguhnya kami bersumpah atas nama Allah, hendaknya kalian memeranginya atau mengusirnya. Jika tidak, maka kami secara keseluruhan akan menyerang kalian hingga kami berhasil membunuh pasukan kalian dan menghalalkan wanita-wanita kalian. Ini Quraisy sudah mulai mengancam dengan memberikan surat kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan ternyata gayung bersambut. Ajakan Quraisy itu ditanggap, disambut oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka akhirnya terjadi persekongkolan antara orang-orang munafik di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul dengan orang-orang Quraisy. Udah mulai itu Pak, intrik-intrik. Kalau bahasa kita sekarang tuh ada kumpul-kumpul, kemudian mengadakan demo kecil-kecilan. Pokoknya mengadakan perbuatan-perbuatan yang ditujukan untuk mengacaukan internal umat Islam yang ada di Madinah saat itu. Ngompor-ngomporin bahasa kita. Ini masih ditambah dengan Yahudi. Bagaimana sikap Yahudi di Madinah dengan perjanjian itu? Ya hanya sekedar perjanjian bagi Yahudi. Tetapi mereka tetap melakukan infiltrasi, konfrontasi dengan Rasulullah SAW dan umat Islam. Karena ayatnya itu jelas Pak, walan tarbangka Yahuda walan Nasoro, itu jelas banget. Dan mereka akan melakukan segala daya upaya untuk menggembosi kekuatan umat Islam yang ada di Yathrib atau di Madinah. Apalagi kemudian kalau Bapak saksikan, Bapak baca di sirah itu, setelah kurang lebih 18 bulan masyarakat muslim di situ berkiblat ke Baitul Maqdis. Jadi Masjid Nabawi itu awalnya kiblatnya menghadap ke Baitul Maqdis, dirubah kan, disuruh memindahkan ke Ka'bah. Makin jadi itu Pak, infiltrasi dari orang-orang Yahudi itu. Maka yang awalnya mereka itu menyepelekan Islam, muslim itu kiblatnya sama dengan kita ke Baitul Maqdis. Mereka ibadahnya hampir mirip dengan kita. Ketika dipindah semakin intens penyerangan itu dengan opini-opini, dengan kalau bahasa kita dengan nyinyiran. Sampai suatu ketika sudah terkumpul beberapa orang di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul.
yang berencana untuk menyerang umat Islam di Madinah saat itu. Tetapi ternyata kabar ini didengar oleh Rasulullah SAW. Mendengar kabar ini Rasulullah itu bukan dari wahyu Pak ya, tapi dari intelijen Rasulullah, dari orang-orang Muslim yang memang disebar untuk mengamati pergerakan orang-orang Yahudi itu. Jadi saat itu Rasulullah juga mengirim intelijen itu Pak untuk mengamati pergerakan orang Yahudi, orang-orang Muslim itu seperti apa mereka. Mendengar ini mereka didatangi oleh Rasulullah SAW. Dan kemudian Rasulullah berkata kepada mereka, sungguh ancaman Quraisy terhadap kalian sangatlah menakutkan. Namun tidaklah tipu daya yang direncanakannya terhadap kalian lebih besar daripada tipu daya yang ingin kalian timpakan terhadap diri kalian sendiri. Tipu daya Quraisy itu besar pada kalian. Tapi jika kalian mengikuti ajakan mereka, maka sungguh kalian tuh sama aja menghancurkan diri kalian sendiri dan diri keluarga kalian. Rasulullah sudah memberikan warning seperti itu. Kalau bahasa kita nih Pak, kalau Anda macam-macam, kami habisi. Kan jumlah muslim saya itu lebih banyak dibandingkan orang-orang Yahudi, dibandingkan orang-orang Abdullah bin Ubay bin Salul. Jika Anda macam-macam, kami habisi meskipun Anda ngikut dengan Quraisy. Bubar itu Pak. Yang dikoordinasi pasukan yang awalnya mau menyerang Madinah di bawah Abdullah bin Ubay bin Salul bubar. Abdullah bin Ubay bin Salul nggak jadi tuh untuk menyerang itu karena melihat kondisi pasukannya yang ternyata ketika digertak seperti itu minder takut Pak. Bahasa Betawi jiber ya Pak Alfian ya. Jiber Pak. Geder. Dan ternyata memang seperti itu loh Pak orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi itu. Mereka hanya berani sok-sokan aja. Ayo gini. Ketika ditantang, ayo. Ya mereka mundur Pak. Dan ini juga terjadi sampai pada masa kita. Israel itu ketika menyerang saudara-saudara kita di Palestina itu kan beraninya hanya dengan rudal-rudal itu. Tetapi ketika berhadapan langsung dengan mujahid-mujahid kecil yang bersenjatakan batu, mereka itu kan takut Pak. Membekali mereka dengan tameng besar, dengan senapan. Padahal musuhnya yang masyarakat Palestina hanya rudalnya batu. Tetapi mereka mengalami ketakutan yang luar biasa. Saking takutnya itu mereka punya Iron Dome itu Pak. Iron Dome itu yang sistem anti roket itu. Dan itu mahal Pak itu. Padahal yang ditembakkan dari Gaza itu kan rudal-rudal roket-roket saja itu. Yang daya ledaknya itu tidak seperti rudal Israel. Tetapi ternyata mereka begitu ketakutan sampai memiliki Iron Dome. Jadi kalau roket datang itu habis. Sistem pertahanan udara. Padahal sekali lagi yang dimiliki pejuang-pejuang Palestina itu roket Pak. Daya ledaknya berbeda dengan rudal. Dan roket ini dibuat dalam segala keterbatasan yang mereka punya. Tetapi ternyata mampu menakutkan orang-orang Yahudi. Dan ini terjadi juga pada masa Rasul juga seperti itu. Nah, apalagi yang dilakukan oleh orang-orang untuk menghalangi itu, untuk menghalangi dakwah Rasul di Madinah. Quraisy itu tidak kemudian diam diri, puas tidak, tapi terus melakukan infiltrasi, konflik-konflik itu. Ngompor-ngompor itu terus didukung oleh Abdullah bin Ubay bin Salul dan orang-orang Yahudi. Suatu ketika pernah ada seorang sahabat ajudan Rasul yang bernama Sa'ad bin Mu'adz, dia umrah ke Mekah. Ketika sampai di Mekah, dia berdiam diri di tempat teman bisnisnya yang bernama Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini majikannya Bilal bin Rabah. Nanti terbunuh di perang Badar, yang bunuh adalah Bilal bin Rabah. Jadi orang-orang Arab di saat itu baik itu Mekah atau Madinah, meskipun berbeda keyakinan, tetapi kalau teman bisnis ya dilindungi. Sa'ad bin Mu'adz sudah masuk Islam, Muslim, datang ke Mekah dilindungi oleh Umayyah bin Khalaf. Ketika Sa'ad bin Mu'adz ini tawaf, bertemulah dia dengan Abu Jahal. Abu Jahal kemudian bertanya kepada si Umayyah bin Khalaf, "Man huwa ya Umayyah?" Siapa dia ya Umayyah? Umayyah menjawab, "Huwa Sa'ad bin Mu'adz." Dia adalah Sa'ad bin Mu'adz dari Yathrib. Dan Abu Jahal kemudian sudah mengetahui bahwa saat ini sudah masuk Islam.
Diancam ceritanya, Pak. Jika engkau tidak keluar dari agama yang baru itu, maka sungguh aku akan membuatmu tidak akan bisa pulang kembali lagi ke Madinah. Ini ancamannya Abu Jahal. Tapi Sa'ad bin Mu'adz ini, kalau Bapak ingat, saya pernah mengisahkan tentang masuk Islamnya Sa'ad bin Mu'adz ini. Dia juga pemimpin kaum Ansor di Madinah. Lah nggak takut langsung. Dia malah mengatakan kepada Abu Jahal, jika engkau berani menghalangiku untuk bertawaf di Baitullah ini, maka akan aku pastikan engkau akan mendapat balasan yang lebih berat lagi ketika nanti Anda ada di Madinah. Jadi ini pemimpin ketemu pemimpin, Pak, satu gertak, satu balas gertak itu. Keberanian yang luar biasa. Sampai ternyata ketika tawaf selesai itu ya nggak berani macam-macam Abu Jahal itu. Dan terus itu, Pak, dihalang-halangi, orang yang mau ibadah dihalangi, kemudian diopinikan yang lain lagi, diopinikan sesat, dan kemudian diberitakan bahwa ini agama yang ngawur dan sebagainya. Ini intrik-intrik, kemudian provokasi-provokasi terus berjalan. Mereka sudah mulai, ya kalau bahasa kita itu orang-orang Mekah itu ketika berdagang sudah mulai banyak orang, bawa banyak orang untuk manas-manasin lah bahasa kita. Ini terus berjalan sampai Allah Subhanahu wa taala, karena kondisinya kan kritis ini, Pak, orang-orang Islam ini. Mereka itu jumlahnya juga belum terlalu besar, musuhnya itu dari Quraisy, kemudian dari orang-orang Yahudi, orang-orang musyrik dan munafik. Berarti dikepung dari segala arah ini. Di internal Madinah mereka memiliki musuh, dari luar Madinah mereka memiliki musuh pula. Dan dalam kondisi kritis ini, di kompor-kompor ini, kemudian Allah menurunkan surat Al-Hajj ayat 39 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha 'ala nasrihim laqadir. Artinya, telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka telah dianiaya atau dizalimi, dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa menolong mereka itu. Ini surat Al-Hajj ayat 39. Ayat ini menjadi bukti, menjadi legalitas bagi umat Islam saat itu untuk mempersiapkan diri dan diperkenankan untuk membalas segala provokasi dan ancaman-ancaman perang yang dilakukan oleh musuh-musuh mereka. Selama ini kan nggak boleh itu balas, Pak. Dari Mekah awal hijrah di Yasrib nggak boleh, nggak bisa apa-apa. Tetapi setelah turun ayat ini, surat Al-Hajj ayat 39 ini, maka umat Islam saat itu sudah langsung bergerak. Oh, berarti kita sudah diizinkan untuk berperang. Berarti kita harus mengkondisikan, harus mulai melakukan inspeksi militer, harus mulai menyiapkan pasukan-pasukan. Dan ini langsung diinisiasi yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Nah, mulai dari sini, Pak, sudah mulai Rasulullah kemudian mengirimkan syariah dan goswah. Syariah dan goswah itu berbeda. Kalau goswah itu adalah pasukan atau brigade-brigade pasukan yang dipimpin langsung oleh Rasulullah. Baik itu nanti terjadi perang atau tidak, tetapi pasukan ini dinamakan dengan goswah. Kalau syariah itu adalah pasukan-pasukan militer yang diutus oleh Rasulullah, tetapi Rasulullah tidak ikut serta di dalamnya. Ini syariah. Setelah turun izin berperang tadi, ayat tadi, maka Rasulullah sudah mulai memerintahkan mengirim pasukan-pasukan yang terdiri dari kaum Muhajirin dan Ansar untuk mulai melakukan inspeksi. Kalau bahasa kita patroli. Melakukan patroli di perbatasan Madinah, menjajaki kerjasama perjanjian damai dengan suku-suku yang ada di sekitar Madinah dan sebagainya. Beberapa syariah dikirim oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah syariah Saiful Bahr. Ini sudah mulai, Pak, ya. Ini dikirim pada bulan Ramadan tahun 1 Hijriah, bertepatan dengan tahun 623 Masehi. Syariah ini dipimpin oleh komandannya Hamzah bin Abdul Muthalib dengan membawa pasukan 30 orang laki-laki dari kalangan Muhajir. Mereka ini misinya mencegat kafilah dagang kaum Quraisy yang datang dari Syam.
Jadi mencegat dan untuk bahasa kita memberikan gertakan lah Pak. Memberikan peringatan, menunjukkan kepada orang-orang Quraisy, ini loh Muslim itu bisa berbuat. Ini Muslim itu punya kekuatan. Show of force bahasa kita, menampakkan kekuatan. Ini dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muthalib, 30 orang laki-laki, dan mencegat kafilah dagang dari Quraisy yang melewati mereka dari Syam, dan di kafilah ini ada Abu Jahal bin Hisham, dan kekuatan kafilah ini 300 orang laki-laki. Kalau secara matematis ini nggak mungkin mau untuk berperang, itu nggak mungkin, tapi hanya sekedar ingin menunjukkan bahwa ini loh Muslim. Karena 30 orang berjumpa dengan 300 Pak. Jadi hanya untuk sekedar show of force, ini loh umat Islam itu punya pasukan. Pasukan ini panjinya dipegang oleh Hamzah bin Abdul Muthalib. Panji untuk berperang itu dipegang oleh Hamzah bin Abdul Muthalib. Dan kedua pihak ini sudah bertemu dan siap untuk berperang. Saling bergetak nih Pak ya. Tapi ternyata tidak menjadi berperang karena ditengahi oleh seorang yang bernama Majdi bin Amr al-Juhani. Ini adalah sekutu bagi kedua belah pihak. Jadi Majdi ini punya hubungan baik dengan Muslim, punya hubungan baik dengan orang-orang Quraisy. Hanya mereka tidak berperang. Panji ini yang dibawa oleh Hamzah bin Abdul Muthalib ini Pak adalah panji pertama yang ada dalam Islam. Panjinya berwarna putih, diserahkan kepada Hamzah bin Abdul Muthalib, dan oleh Hamzah bin Abdul Muthalib diminta dibawa oleh Abu Marsad Kanas bin Husain al-Ghanawi. Jadi panjinya berwarna putih. Kemudian yang berikutnya adalah Sariyah Rabih. Tadi dikirim pada bulan Ramadan, yang ini dikirim pada bulan Syawal. Berarti nggak jauh jaraknya Pak. 1 Hijriah bertepatan dengan bulan April 623 Masehi. Pada saat ini komandan dari pasukan Sariyah ini diserahkan kepada Ubaidah bin Al-Harith bin Al-Muthalib. Berarti saudara dari Rasulullah dari Bani Muthalib. Dengan pasukan yang berjumlah 60 orang penunggang kuda dari kalangan muhajir. Dan ini bertemu untuk menunjukkan kekuatan Islam dan bertemu dengan rombongan yang dipimpin oleh Abu Sufyan yang berjumlah 200 orang di daerah Rabiq. Dalam peristiwa ini, 2 orang pasukan dari Makkah yang bergabung di Abu Sufyan itu akhirnya bergabung menjadi seorang Muslim. Mereka adalah Miqdad bin Amr dan Utbah bin Ghazwan. Ternyata mereka ini awalnya sudah masuk Islam. Mereka sengaja ikut rombongan Abu Sufyan supaya bertemu dengan umat Islam yang ada di Madinah, dan mereka langsung nyebrang ke pasukan muslimin. Ini juga tidak jadi perang, tetapi paling tidak Pak, Sariyah ini menunjukkan kepada orang-orang dari Quraisy bahwa pasukan muslim itu tidak bisa diremehkan. Jadi termasuk yang di Palestina yang tadi saya sampaikan itu, mereka melakukan perlawanan itu untuk menunjukkan bahwa kita itu tidak nyerah. Kita masih melakukan perlawanan. Sama seperti strategi perjuangan bangsa kita dulu itu Pak. Kalau secara matematis ya jauh kalah. Secara persenjataan kalah. Pasukan Belanda itu memakai senapan. Tetapi pasukan kita hanya memakai tapel, memberuncing ya Pak. Mutar ya. Kalau pada masa Pangeran Diponegoro, perang Diponegoro, perang Sabil di Jawa itu Pak, yang 5 tahun yang membangkrutkan Belanda itu, senjata pasukan Muslim, rakyat-rakyat yang di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro itu keris itu kan pendek Pak, keris pendek kan itu diikatkan ke bambu atau diikatkan ke pokoknya panjang, diikat kuat itu Pak. Ustadz Salim Fillah itu dalam bukunya Pangeran Diponegoro itu menjelaskan strategi perangnya pasukan Diponegoro itu, mereka bawa itu, dan yang disasar itu adalah kudanya Pak. Kuda si tentara-tentara Belanda itu disasar di lehernya. Ketika kuda itu disasar dan kena dengan keris itu kan mereka bergejolak kuda itu. Akhirnya terluka kan. Karena terluka bergejolak, lepas Pak Muhtar itu orang-orang Belandanya itu. Ketika mereka lepas jatuh, dihabisi bareng-bareng.
Dan ini yang menakutkan bagi Belanda. Meskipun mereka pakai senapan, Pak, tapi ketika seperti itu takut kan, Pak. Maka yang ditakutkan dari Belanda saat itu adalah perang ketika berhadapan langsung dengan pasukan Diponegoro. Hadapan langsung itu satu-satu itu mereka takut. Maka yang mereka lakukan adalah perang jarak jauh dengan senapan-senapan itu. Karena pasukan Diponegoro dulu itu petani pun ikut jadi berjuang, Pak. Di Diponegoro setelah itu terusnya diumpetin, dagang lagi, tani lagi. Dan yang terjadi di masa Rasulullah seperti itu. Jadi pasukan-pasukan syariah-syariah ini dimaksudkan tidak untuk langsung memerangi, tapi untuk menunjukkan kepada orang-orang Quraisy, kepada orang-orang di sekitar Madinah itu bahwa umat Islam itu punya pasukan. Jadi jangan bahasa itu jangan macam-macam, saya juga punya pasukan. Itu beberapa syariah dan termasuk Ghazwah yang dimiliki Rasulullah SAW itu terus dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk sekali lagi mengawasi perbatasan-perbatasan Madinah, memberikan gertakan kepada orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah, memberikan gertakan kepada orang-orang Quraisy yang ingin berusaha menyerang. Ini terus loh, Pak, sampai nanti terjadi perang Badar Al-Kubra yang pertama. Tetapi sebelumnya terus syariah-syariah dikirimkan oleh Rasulullah SAW untuk sekali lagi tujuannya menunjukkan eksistensi kaum muslimin di hadapan musuh-musuh Islam. Nah, dari intrik-intrik dan provokasi-provokasi yang saya sampaikan tadi, yang pertama yang bisa kita ambil hikmahnya adalah sampai kapanpun, Pak, yang namanya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu tidak akan pernah ridho dengan kita. Mereka akan menggunakan segala macam cara untuk melemahkan akidah kita, untuk memecah belah kesulitan internal kita, untuk memecah belah kekuatan kita dengan berbagai macam cara. Baik itu mereka lakukan secara terang-terangan melalui tangan mereka, atau bisa juga dengan agen-agen atau antek-antek mereka. Apa yang bisa kita lakukan? Menjalin ukhuwah, memperkuat kesatuan, menghilangkan perbedaan. Karena yang paling gampang kita itu diadu itu adalah dengan perbedaan-perbedaan itu. Beda dikit kita misah nanti ada yang masuk di situ, ngompor-ngomporin. Yang ngomporin ini belum tentu juga mereka itu ketika kita pisah mereka ikut dengan kita, belum tentu. Nanti mereka nyari masalah lagi terus itu, Pak. Maka dimanapun yang menjadi pembelajaran bagi kita, ketika umat Islam itu sudah dalam posisi kuat, partai-partai Islam itu dimanapun nih, Pak, tidak hanya di Indonesia, di luar negeri dimanapun, ketika sudah mulai kuat, mereka itu akan menyebarkan antek-antek untuk memecah belah itu. Partai FIS di Aljazair itu menang mutlak, Pak. Tetapi ternyata hancur, Aljazair diambil oleh kaum sekuler. Karena apa? Mereka nggak rela dengan umat Islam yang memimpin di sana. Erdogan di Turki itu, Pak, kalau tidak solid, selesai itu, Pak. Berapa kali kita saksikan upaya untuk mengkudeta Erdogan itu. Di Mesir, waktu pemilu, Ikhwanul Muslim menang mutlak 50% lebih. Dengan diangkat presiden almarhum Presiden Muhammad Mursi, Dr. Muhammad Mursi, presiden yang hafal Quran itu. Tetapi ketika memimpin apa yang terjadi, Pak? Orang-orang sekuler dibantu oleh antek-antek Zionis, antek-antek kemudian salibis itu nggak terima. Mulai diselesaikan dengan cara mereka, difitnah macam-macam. Padahal Dr. Mursi almarhum itu dulu sudah mau membuka gerbang untuk ke Palestina. Gaza itu mau dibuka. Nah, nggak senang kan, Pak? Mulai Yusuf yang sekarang dipimpin oleh Asisi, Jenderal Sisi. Itu terus loh, Pak, nanti. Karena apa? Mereka tidak akan rela. Maka jangan pernah terprovokasi dengan usaha-usaha yang bertujuan untuk melemahkan persatuan Islam. Kalau ada salah-salah dikit namanya saudara itu wajar, bisa saling menasihati. Kemudian hikmah yang kedua adalah kita bisa melihat tadi yang awal saya sampaikan, bagaimana ketika ada perbedaan pendapat yang terjadi antara orang Yahudi dan umat Islam, ternyata dalam hal ini yang berhak memutuskan adalah Allah dan Rasulnya. Ini menjadi pedoman bagi kita.
sehebat-hebatnya perbedaan pendapat di antara kita, bagaimanapun masalah yang ada di antara kita, yang menjadi rujukan tertinggi dalam solusi itu hanya Allah dan Rasulnya. Ustaz Ihsan Tanjung pernah menyampaikan, kalau dunia ini dalam kondisi sekarang ini wajar, karena dunia didominasi oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka mereka menata dunia ini dengan pikiran mereka, dengan sistem mereka. Tetapi nanti ketika Allah datangkan orang-orang yang beriman, bertakwa untuk memimpin dunia, maka niscaya dunia itu akan mengalami masa yang lebih luar biasa dahsyatnya, mengalami keadilan yang sebenar-benarnya. Karena apa? Dipimpin oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa, dipimpin oleh orang-orang yang menggunakan sistemnya Allah dalam memimpin dunia. Ini juga pernah terjadi pada masa lampau. Bapak kalau baca sejarah peradaban Islam, ketika dunia ini dikuasai, dipimpin oleh orang Islam, itu tidak pernah terjadi yang namanya kezaliman, tidak pernah terjadi yang namanya diskriminasi dan sebagainya. Baitul Maqdis ketika yang memimpin adalah khalifah muslim, itu aman bagi 3 agama, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Tetapi ketika dipimpin oleh orang-orang di luar Islam, yang terjadi adalah penindasan. Seperti sekarang, itu kan harusnya ada 3 agama di situ, Pak. Daerah 3 agama. Agama Islam dengan Masjid Al-Aqsa, agama Nasrani dengan kota Bethlehem tempat lahirnya Yesus Kristus, dan agama Yahudi dengan adanya Haikal Sulaiman. Ini pada masa dinasti khalifah rukun ini, Pak. Bapak bisa googling di internet bagaimana foto kebersamaan 3 agama ini ketika pada masa dinasti Utsmani. Mereka rukun. Dinasti Utsmani memberikan fasilitas kepada mereka semua. Tapi sekarang yang terjadi kan mau diyahudisasi. Al-Aqsanya mau dihancurkan, tempat lahirnya Yesus Kristus mau dihancurkan. Pokoknya hanya agama Yahudi saja yang boleh di situ, hanya Zionis saja yang boleh di situ. Tidak ada keadilan di situ. Nah, bagi kita seperti apapun masalah yang terjadi, perbedaan apapun, maka rujuk ilallahi wa rasulih. Tugas kita adalah kembali kepada Allah dan Rasulnya. Jangan sampai kita ingat kepada Allah dan Rasul itu kalau pas saat kita susah saja. Tapi kayaknya kebanyakan kita begitu sih, Pak. Ya Pak Heru ya. Kalau pas dapat nikmat banyak lupa tuh. Tapi ketika pas mepet keadaan kritis, kita rajin datang sholat berjamaah. Doanya khusyuk banget itu, Pak. Ini nih manusia banget ini. Imam Muhtar ya. Jadi kalau pas banyak jobnya itu, boro-boro musola, boro-boro ngaji. Yang ada tiap akhir pekan weekend jalan-jalan. Ketika udah mulai kritis, mulai datang ke musola. Datang lagi. Apakah ini tidak boleh, Ustaz? Ya boleh. Boleh, Pak. Enggak apa-apa. Tetapi yang lebih baik adalah seperti sabda Rasulullah, ingatlah Allah di saat senangmu, maka Allah akan mengingat di saat sedihmu. Jangan sampai kita mengingat Allah itu di saat sedihnya kita, tetapi di saat senangnya kita lupa dengan Allah. Karena Allah sudah berjanji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika mensyukuri seberapapun nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka Allah akan menambah nikmat-nikmat itu. Tetapi jika kita mengkufurinya, maka sesungguhnya azab yang sangat pedih. Saya cukupkan materi kita di pagi hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin ditambahkan, saya persilahkan. Cukup dari saya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang ingin bertanya dipersilakan. Ingin bertanya, ingin sambil makan, silakan Pak. Silakan dimakan, nikmatin hidangannya. Ya Pak ya. Pastinya sih mati dibuka aja biar enggak. Siap. Silakan sampai dinikmati Pak Aksin kalau mamanya. Pak. Kalau nggak ada yang nanya, saya mau nyampein ini ada karena itu, tapi khusus untuk musola dan masjid. Mohon maaf pada jamaah. Ya, silakan Pak. Poinnya aja itu kalau tawaf memang setiap waktu gitu ya, setiap saat boleh tawaf gitu ya. Oh tawaf? Ya boleh.
boleh. Setiap saat. Jadi kalau tawaf misal umroh di sana, justru ketika datang ke Ka'bah itu sunahnya tawaf. Jadi nggak perlu sholat tahiyatul masjid. Jadi nggak perlu datang sana sholat tahiyatul masjid itu nggak perlu, tapi tawaf 7 kali putaran. Jadi kapanpun boleh tawaf. Kalau datang sana sunahnya tawaf. Setelah itu baru sholat. Datang pertama tawaf dulu, setelah itu baru sholat. Itu kalau di sana, jadi tawaf mencari Ka'bah itu. Kalau tawaf kan menamakan Tuhan yang sudah meninggal bolehnya kan ya. Kalau tawaf itu tidak, tawaf itu hanya sekedar berkeliling. Bukan merupakan bukan kalau umroh kan satu rangkaian ibadah. Tapi kalau tawaf dengan itu ya boleh-boleh saja. Tapi itu bukan rangkaian ibadah umroh Pak ya, hanya tawafnya saja. Tawaf mengelilingi Ka'bah. Nah kalau kita di sini kan tawafnya mengelilingi kampung ini Pak. Mengelilingi kampung saya nongkrong di sana sini, tadi istilahnya tawaf nggak sama. Ada lagi Pak? Silakan Pak Heru. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sharing Pak. Jadi posisi Islam itu kan dari kalah dan kesulitan kita kalah. Karena kalau untuk ekonomi itu seperti kemarin sudah diawali dengan operasi 212 itu Pak. Operasi 212 itu pada bubar. Kayaknya di perwira sini itu sama kali abang itu kayak mungkin kita bisa bikin itu Pak, yang biasa bisnis bisa mengawali untuk bikin apa namanya. Jadi kalau kemarin itu bisnisnya apa? Supaya seperti bunga, jadi harus yang Pak ada AC-nya, ada rukunnya bagus. Ini kalau di kita rata-rata kan menengah ke bawah, jadi nggak perlu AC, nggak perlu ruko yang bagus, yang penting agen. Mungkin yang ada apa namanya keahlian dalam bidang itu bisa bikin Oh iya boleh Pak Heru, nanti bisa dikoordinasikan dengan para akademia, para yang bisa investasi di situ, investor. Dan itu memang perlu untuk membuat ekonomi umat itu memang bisa dimulai dari situ. Masalah yang kemarin itu 212 Maret itu yang pertama karena belum ada kesadaran dari masyarakat muslim untuk belanja di situ. Tapi ketika sudah ada kesadaran, Bapak tahu Sodakomat yang di Alinda itu di Permata ya. Sodakomat itu malah masih eksis sampai sekarang Sodakomat. Dan mereka sistemnya ketika saya tanya itu masih jika ada yang mau naruh dagang di situ silahkan, dipersilahkan dagang-dagang itu. Maka banyak herbal-herbal itu juga di situ banyak. Dan memang itu dibutuhkan Pak, karena untuk membangkitkan ekonomi umat itu ya dari kita sendiri. Tetapi sekali lagi ini harus dikelola dengan profesionalisme yang tinggi dan amanah, Pak Larba. Jangan sampai kita mengelola ini hanya untuk mencari keuntungan pribadi. Yang terjadi itu di antara kita ada ketidakprofesionalan itu. Ketika ada ketidakprofesionalan itu akhirnya melukai perasaan umat yang sudah berinvestasi. Akhirnya umat sudah hilang kepercayaannya. Mereka tidak hilang kepercayaan dengan sistem ekonomi Islam, tidak Pak. Tetapi mereka hilang kepercayaan dengan yang mengelola sistem kepercayaan itu. Nah, maka dibutuhkan tenaga-tenaga profesional yang untuk mengelola itu semua Pak. Semua dalam berbagai aspek bidang kehidupan itu begitu Pak Mutar ya. Pendidikan bisa pendidikan. Itu ketika dikelola dengan hanya sistem keluarga, itu kan orang-orang jadi berpikir oh ini hanya keluarga saja yang boleh. Dan kemudian tidak profesional. Kemudian hanya mengutamakan keluarga mereka. Akhirnya terjadi kepercayaan umat menurun. Ini masih ditambah lagi dengan penyakit-penyakit cinta dunia bagi yang melanda orang-orang yang terlibat di dalamnya, termasuk para dai. Para dai itu juga banyak Bapak yang menjual ayat-ayat begini itu untuk kepentingan mereka tuh banyak Pak. Yang paling gampang dijual itu apa? Anak yatim.
Ya benar, karena anak yatim paling gampang dijual, Pak. Saya punya santri yatim, saya punya ini yatim, tetapi nggak pernah terdata, nggak pernah tahu nih anak yatimnya yang mana. Yang penting ada, dapat bantuan sumbangan, dan ternyata dipakai untuk dia sendiri. Ini kan banyak benar-benar begini, Pak. Akhirnya sekali lagi yang hilang kepercayaan adalah umat. Dan ini fatal akibatnya ketika umat sudah tidak percaya. Umat sudah tidak percaya dengan sistem ekonomi dan orang-orang yang mengelola itu, selesai, Pak. Jangankan yang kecil, yang besar aja bisa kolaps. Bank muamalat itu kan kolaps. Bank muamalat. Padahal dulu bank muamalat itu adalah bank syariah pertama di Indonesia. Tapi ternyata kolaps juga karena dikelola mungkin saya tidak tahu persisnya dengan ketidakprofesionalan. Nah sekarang di tengah majunya tengah ketertarikan umat itu untuk datang ke bank-bank syariah, sebenarnya harusnya dimanfaatkan oleh pengelola bank-bank syariah itu untuk mengelola dengan sistem yang betul-betul mengutamakan kepentingan umat Islam. Itu Pak Heru ya. Tapi mudah-mudahan sekali lagi harus kita dukung, Pak. Kalau ada kegiatan-kegiatan yang ingin membangkitkan ekonomi umat itu harus kita dukung. Tapi sekali lagi ekonomi umat itu bangkitnya tidak dari mall, tetapi bangkitnya dari masjid, dari musola. Bagaimana akan bisa membangkitkan ekonomi umat jika jarang ke masjid, jarang ke musola? Keluar gini ekonomi umat kita bikin, tapi nggak pernah ikut berjamaah, nggak pernah ikut di masjid musola ya, sama juga pepesan kosong kalau gitu. Hanya sekedar ngomong-ngomong saja. Karena dasarnya untuk membangkitkan itu semua adalah dari masjid. Maka Rasulullah yang pertama kali dilakukan ketika sampai di Madinah apa Pak? Saya sampaikan, membangun masjid. Masjid Nabawi yang pertama didirikan untuk apa? Untuk memberikan spirit, untuk menjadikan masjid sebagai tempat koordinasi, sekaligus koordinasi untuk urusan dunia dan juga koordinasi untuk urusan akhirat. Maka nanti ketika diubah kiblatnya Masjid Nabawi itu, diubah dari Baitul Maqdis yang tadi saya sampaikan ke Baitul Haram ke Mekah, itu di yang awalnya tempat kiblat itu jadi pelataran, jadi serambi yang nanti dikenal dengan istilah sufah. Dan sufah itu nanti menjadi tempat tinggal orang-orang muhajirin yang mereka tidak punya saudara, tidak punya rumah, tidak punya apa-apa di Madinah. Mereka tinggalnya di masjid itu, dinamakan dengan Ahlus Sufah. Mereka setiap hari bertemu dengan Rasulullah dan dijamin mereka itu oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah itu lebih mengutamakan mereka dibandingkan dirinya. Ahlus Sufah itu. Nanti di antara Ahlus Sufah itu yang paling terkenal adalah Abu Hurairah yang menjadi periwayat hadis yang terbanyak. Itu dia ahli Sufah, Pak. Masuk Islam setelah perang Khaybar, nggak punya saudara, nggak punya rumah, ini tinggal di Masjid Nabawi, di pelataran Masjid Nabawi, dan menjadi ahli Sufah itu. Jadi orang yang senantiasa belajar dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sekali lagi intinya bangkitnya itu harus dari masjid atau musola. Itu Pak Heru ya. Cukup Pak? Itu betul kan, memang saya sudah praktek Ramadan kemarin. Yatim piatu itu sangat kita harus teliti memberikannya. Karena contohnya begini ya, jangan asal yatim piatu di musola masjid gitu ya. Itu kalau dibilangin di musola di masjid itu ibu-ibunya ataupun bapak-bapaknya sebenarnya udah nggak yatim lagi kalau udah 15, 16, 17 dan itu rujukan. Nah, yang bagus itu kita harus survei di situ itu pondok pesantren sekolahan yang di situ ada sekolahannya. Dia menerima yatim dan kita jangan ngomong dulu. Benar nggak kegiatan yatim piatu ini? Setelah kita lihat benar, ada nyari, ada nyari, ada lain-lain, baru besok lagi silaturahmi benar, ngomong sama ketuanya itu tepat. Itu kan kemarin kita dari Pak Taufik dari karyawan Brigistone yang dia di dalam itu bikin kelompok sering salinan kumpulin kalau Ramadan dia nyari tempat yatim seperti itu. Kalau enggak sasarannya gampang banget, lewat rumah juga yatim udah ngantri. Jadi kayak mugadir gitu. Memakmurkan enggak, atau musola enggak, masjid enggak, kalau bilang yatim dia saya yatim. Nah, itu betul.
betul memang. Iya betul Pak. Sulit Memang tidak semuanya begitu, Ya, tapi betul. ada yang seperti itu, Ya, dan itu harus kita akui Pak itu. Ini yatim nih, dia nggak pernah sholat juga nggak pernah, pokoknya salah statusnya ini yatim. Padahal yang kita inginkan adalah yatim yang mereka betul-betul memakmurkan, berkontribusi terhadap masjid, mau lah datang berjamaah ke situ. Nah ini tidak pernah tahu-tahu nggak pernah ada, tahu-tahu pas begitu santunan keluar semua itu. Kata saya juga. Dan kadang-kadang yang ngeselin itu kan, misalkan betul yatim, misalkan bapaknya udah nggak ada, tapi ibunya udah nikah lagi, ya itu udah hilang status yatim itu Pak. Karena sudah ada yang nanggung gitu loh. Tapi masih di ini yatim besar, bapaknya nggak ada. Nah, sekarang masih apa? Ibunya masih apa? Sama bapak barunya. Ya berarti udah bukan yatim Pak. Karena ada yang nanggung. Tapi kalau misalkan yatim betul dan mereka berkomitmen, mereka berkontribusi untuk Islam dan mau jamaah, itu harus kita bantu. Dan itu yang dimaksudkan dalam ayat yang ara'aital ladzi yukadzibu itu. Karena memang seperti Pak Kautan betul Pak. Meskipun banyak juga anak-anak yatim itu yang betul-betul membutuhkan bantuan kita. Di sekolah saya itu ada 2 Pak Kautan. Saya wali kelas saya. Itu 2 anak yatim piatu Pak. Perempuan dua-duanya. Ketika saya tanya, kamu tinggal sama siapa? Sama kakak Pak. Kakak kamu kerja apa? Di mall Pak, yang apa? Jaga-jaga itu loh Pak. Jaga stand ya, jaga toko lah. Dari SPG. Kakak kamu jam berapa? Dari pagi sampai malam Pak. Kamu kalau makan gimana? Kadang dikasih kasih uang, saya jajan sini kalau mau, kalau enggak ya saya nanti makan-makannya. Itu saya dengar-dengar itu ya namanya yatim piatu Pak. Ketika ditanya guru-guru lain itu luar biasa itu. Ditanya bagaimana dia hidup sebagai seorang yatim piatu itu, dia ngomong ini Pak. Sejak tidak ada ayah dan ibu, saya merasa tidak punya rumah. Karena apa? Tidak ada tempat untuk kembali. Tidak ada tempat untuk cerita, tidak ada tempat untuk minta perlindungan dan sebagainya. Dengar gitu ya, dan ini benar Pak, karena menurut saya. Tapi sekali ini yang kata Pak Mutan, ya itu juga betul juga realita itu. Kan itu mudah banget itu Pak jual komunitas anak yatim. Dan kita harus lebih cerdas menyikapi itu supaya tepat sasaran. Makanya orang Arab itu sekarang kalau ngasih yatim Indonesia, kalau tadinya di satu fokuskan orang begitu, sekarang enggak, nama orangnya minta rekening. Itu di Salimastar itu setiap setahun 2 kali Pak RT 7 jadi langsung jadi namanya orangnya. Jadi akhirnya pengurusnya dulu dibeli ala kadarnya dari penerima langsung. Itu juga itu sampai 6 juta kok Ramadan. Tapi ya cuma 5 orang. Nih, itu udah rezeki mereka ya Pak ya. Ya, tapi ya ini juga sebagian disalurkan lagi. Ya itulah. Ya, baik. Cukup Pak ya. Mari kita sama-sama tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum ditutup, maaf minta waktu sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.